Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, saya ucapkan salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan selamat bergabung kembali bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara Mutiara Kebenaran. Sudah beberapa pasal kita lalui dalam acara ini. Kita sudah sampai ke dalam Kejadian pasalnya yang kelima. Dan kita memasuki pada malam hari ini Kejadian pasal yang ke-6. Mungkin ada di antara pendengar sekalian yang masih baru dengan acara Mutiara Kebenaran. Ketahuilah bahwa dalam acara ini kita membahas kebenaran firman Tuhan yang kita ibaratkan seperti mutiara, yaitu sesuatu yang berharga, namun sesuatu yang perlu untuk dicari dan perlu untuk digali agar kita bisa mendapatkannya. Dan mutiara kebenaran inilah yang kita cari pada malam hari ini dengan segenap hati kita melalui halaman-halaman kitab suci, sehingga kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kejadian pasalnya yang ke-6, saudara yang Tuhan. Dan sebelum kita memulai lebih lanjut, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mati untuk kami, telah menebus dosa-dosa kami, dan yang telah memberikan firman-Mu untuk menjadi pedoman hidup kami. Tuhan, kami sangat rindu untuk mempelajari firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau berikan, dan kami mohon agar Engkau dapat menolong kami. Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu kepada kami. Engkau membukakan selubung yang menutupi mata kami. Oh Tuhan, pimpinlah kami. Kami mohon pimpinan-Mu dan semua pendengar sekalian ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau fokuskan kepada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Baiklah, mendengar yang saya kasih Tuhan, mari kita buka kitab kita ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ya. Kejadian pasalnya yang ke-6. Jika sudah mendapat ya, kita akan baca beberapa ayat terlebih dahulu. Pertama kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Oke, saudara Tuhan, kita lihat di sini masuk dalam bab baru. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kejahatan Manusia. Dan sungguh sebenarnya ini masih menyambung pasal yang kelima, di mana pasal yang kelima diakhiri dengan memperkenalkan kita kepada satu orang, yaitu Nuh. Dan kita semua tahu Nuh, ketika kita mendengar tentang Nuh, kita selalu teringat akan air bah yang diceritakan dalam Alkitab. Dan sungguh, mulai dari pasal 6 hingga pasal 9 bercerita tentang air bah ini, saudara Tuhan. Dan air bah merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam sejarah manusia, suatu kejadian yang sangat sangat mendefinisikan, sangat berpengaruh bagi manusia. Nah, sedemikian rupa sehingga banyak orang juga menyangkal keberadaannya. Tetapi coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Saya ajak kita baca dalam Matius pasal yang ke-24, Matius 24 ayat 39 dan seterusnya, dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi Yesus Kristus
sebagai otoritas tertinggi kita memberikan kepada kita suatu konfirmasi, ya, suatu pernyataan bahwa sungguh benar air bah itu terjadi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa situasi sebelum air bah itu mirip-mirip nanti dengan situasi dunia sebelum kedatangannya yang kedua, saudara. Dan ini membuat kita harus bertanya-tanya, seperti apakah kondisi manusia sebelum air bah itu? Dan itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk mempelajari ayat-ayat ini, untuk kita mendapatkan gambaran betapa seperti apa keadaan manusia sebelum air bah itu. Oke. Nah, coba kita lihat Kejadian pasal 6 tadi, ayat 1 sampai ayat yang keempat yang telah kita baca. Rupanya, saudara kasih Tuhan, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, dan benih dosa itu mulai ditaburkan, saudara, dia berkembang, dan dia berkembang dengan sangat cepat, ya. Adam yang sudah berdosa, ya, kemudian kita lihat tidak lama sesudahnya, bahkan anaknya yang pertama, saudara, langsung menjadi pembunuh, ya, menjadi seorang pembunuh. Dan mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan dunia setelah itu? Apakah dunia hanya sedikit-sedikit saja ada kejahatan? Apakah dunia secara umum baik-baik saja, semuanya mencari Tuhan, dan hanya sebagian orang seperti Kain yang menyimpang dari Tuhan, ya? Atau bagaimana dengan anak cucu Kain, saudara kasih Tuhan? Apakah mereka ikut jalan Kain ataukah mereka ikut dengan jalan kebenaran? Dan di Kejadian pasal 6 ini semua ini dijawab. Dikatakan di ayat yang pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ya, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Dan rupanya hal ini adalah satu hal yang tidak disukai Tuhan, karena Tuhan bilang, ya, Tuhan marah akan kejadian itu. Nah, dan kita baca ayat yang kelima sedikit, dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Jadi kejahatan manusia besar di bumi, ya, kita akan bahas itu lebih lanjut nanti. Tapi salah satu kejahatan mereka dicatat Tuhan dalam ayat 1 dan ayat keempat. Terus terang ada begitu banyak penafsiran tentang bagian perikop ini, dan ada kontroversi mengenai apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik lalu mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Apa maksud dari kata-kata di sini, saudara kasih Tuhan, ya? Apa maksudnya? Dan kalau kita lihat secara lebih jelas, ya, maka yang menjadi pertanyaan mendasar kita adalah siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini, ya? Siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Dan kita lihat istilah bahasa asli mengenai anak-anak Allah ini adalah Bnei Elohim, saudara. Bnei Elohim, ya. Nah, Anda perlu tahu bahasa Ibrani sedikit, Elohim adalah Allah, ya, sedangkan Bnei adalah anak-anak atau putra-putra Allah, gitu. Dan di dalam Alkitab sendiri istilah Bnei Elohim, ya, itu tidak banyak ditemukan, ya. Hanya ditemukan 4 kali, saudara, ya. 4 kali, atau maksud saya 4 kali selain, ya, termasuk di dalam kejadian ini. Jadi semua yang tertera dalam kejadian ini dihitung 1, ya. Karena dalam Kejadian pasal 6 ini disebut anak-anak Allah di sini ada berapa kali nih, ya? Di ayat 2 1 kali, ya. Kemudian nanti di ayat yang keempat 1 kali, ya. Intinya di luar dari Kejadian pasal 6 hanya 3 kali lain lagi, ya. Hanya 3 kali lagi istilah Bnei Elohim dipakai dalam Alkitab. Dan ketiga-tiganya itu semuanya terjadi di kitab Ayub, saudara. Jadi istilah Bnei Elohim, ya, anak-anak Allah, ya, dalam bahasa Ibrani hanya ditemukan di Kejadian pasal 6 dan di kitab Ayub. Sementara di kitab Ayub terjadi 3 kali. Dan sangat menarik sekali untuk memperhatikan bahwa kitab Ayub juga adalah salah satu kitab tertua dalam Alkitab, ya. Kitab Ayub adalah salah satu kitab tertua dalam Alkitab, ya. Kita percaya bahwa kitab Ayub ditulis, ya, kira-kira mungkin bahkan sebelum Abraham lahir, ya. Nah, dalam kitab yang sangat tua ini, sekaligus juga dengan Kejadian, adalah kitab yang menceritakan tentang kejadian yang sangat tua, ya. Ini kita bahkan percaya bahwa bagian-bagian awal kejadian mungkin sudah dituliskan oleh Adam, oleh Nuh dan lain sebagainya, ya, yang kemudian diteruskan sampai ke tangan Musa, sehingga Musa yang mengedit semuanya itu, merangkum semuanya itu, ya.
Nah, kita lihat beberapa. Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Itu dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Istilah anak-anak Allah dalam Ayub 1 ayat 6 ini adalah Bnei Elohim dan jelas mengacu kepada malaikat. Ayub pasal 2 ayat 1, hal yang sama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Di sini anak-anak Allah lagi, Bnei Elohim, dan mengacu kepada malaikat. Kemudian pemakaian yang ketiga dan yang terakhir dalam kitab Wahyu, dan terakhir dalam Alkitab juga ada dalam Ayub pasal yang ke-38. Ayub pasal yang ke-38 ayatnya yang ke-7, saudara, ya. Ayatnya yang ke-7, sebenarnya kalau untuk tahu kita baca dari ayat yang ke-4, dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Semua anak Allah di situ adalah Bnei Elohim. Jadi istilah Bnei Elohim, ya, dipakai dalam Alkitab semuanya selalu mengacu kepada malaikat. Oleh karena itu mendukung penafsiran bahwa dalam Kejadian pasal 6 pun istilah Bnei Elohim atau anak-anak Allah di sini mengacu kepada malaikat. Nah, kalau demikian, apakah yang diajarkan oleh Alkitab di sini? Yaitu bahwa suatu ketika di muka bumi, ya, sebelum air bah, pernah terjadi suatu kejadian di mana anak-anak Allah atau malaikat-malaikat yang menghampiri anak-anak perempuan manusia, ya, menghampiri anak-anak perempuan manusia, bersetubuh dengan mereka dan menghasilkan keturunan. Ini sepertinya yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, hal ini sepertinya sulit dipercaya, oleh karena itu banyak orang-orang rasionalistik atau yang mengandalkan pengertian manusia menolak penafsiran seperti ini. Mereka lebih memilih untuk mengatakan bahwa anak-anak Allah di sini maksudnya adalah anak-anak dari keturunan Set, begitu, ya. Sedangkan anak-anak manusia yang dimaksud adalah anak-anak dari keturunan Kain. Tetapi penafsiran yang seperti itu tidak cocok atau tidak memuaskan, begitu. Mengapa? Karena dikatakan di ayat 1, ya, ketika manusia, dan kata manusia di situ, ya, kata manusia di situ jelas mengacu kepada manusia secara umum, ya. Karena di situ dipakai istilah Adam. Adam mengacu kepada manusia umum, ya. Nah, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Tidak dikatakan bagi keturunan Kain lahir anak-anak perempuan, tapi bagi manusia secara umumnya. Artinya bagi keturunan Set dan keturunan Adam yang lainnya pun, ya, lahir anak-anak perempuan. Dan itu sudah kita lihat di pasal yang kelima. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Dan kemudian maka anak-anak Allah melihat, ya, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, ya. Dan di sini penafsiran yang cocok sebenarnya adalah mengacu kepada malaikat. Nah, adakah dukungan Alkitab lainnya bahwa malaikat pernah berlaku seperti itu, saudara? Ya, ada. Coba kita buka di dalam kitab Yudas, ya. Coba kita buka kitab Yudas. Hanya ada satu pasal dalam Yudas, ya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-6, ya, 6 dan 7, ya. Yudas 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sini, dan bahwa ia, Tuhan maksudnya, menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, ada beberapa hal di sini yang jelas bahwa pertama, ada malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Dengan kata lain, mereka ini menyimpang, saudara. Ada apa yang seharusnya tidak boleh mereka buat, mereka lakukan, ya. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Jadi mereka meninggalkan tempat kediaman mereka, ya. Jadi malaikat-malaikat ini mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar. Dan yang dimaksud bukanlah hanya saja semua malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Dan ini bukan mengacu kepada peristiwa mereka jatuh ke dalam dosa ketika mereka pertama sekali menentang Allah. Mengapa?
Karena dikatakan malaikat-malaikat ini ditahan, diikat gitu ya dengan belenggu abadi. Sedangkan kita tahu hari ini masih banyak setan-setan yang berkeliaran. Jadi tentunya ini adalah satu jenis iblis-iblis tertentu ya. Satu jenis malaikat-malaikat tertentu yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi tidak semua malaikat jatuh ke dalam dosa ikut dalam kategori ini. Tetapi kategori apakah yang dimaksud? Yaitu malaikat-malaikat ini ditahan di belenggu abadi. Mengapa? Ya. Karena katanya ya mereka sama seperti Sodom dan Gomora ya. Sama dengan Sodom dan Gomora dalam hal apa? Katanya dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Jadi Tuhan mengungkapkan dalam kitab Yudas bahwa ada malaikat-malaikat yang hari ini dibelenggu oleh Tuhan secara khusus, sementara teman-teman mereka malaikat lain yang jatuh ke dalam dosa tidak dibelenggu, maksudnya masih bebas untuk menggoda kita, untuk dan sebagainya. Tapi ada satu jenis yang dibelenggu, yang diikat secara khusus oleh Tuhan, yaitu mereka yang melakukan percabulan, saudara, dan melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar. Nah, kepada peristiwa apakah kitab Yudas mengacu di sini? Satu-satunya jawaban yang logis adalah kitab Yudas mengacu kepada kejadian di Kejadian pasal 6 ya, pada peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Kejadian pasal 6, yaitu ketika sebagian malaikat tertentu, malaikat-malaikat cabul, kita sebut mereka malaikat-malaikat cabul saja, mereka datang dan bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia. Nah, mungkin ada yang protes dan mengatakan bahwa bukankah dalam Alkitab Yesus sendiri mengatakan bahwa malaikat itu tidak menikah, begitu ya. Malaikat tidak menikah dan mereka tidak kawin dan tidak saling memberi kawin. Nah, pengajaran itu memang benar ya. Bahkan pengajaran itu ada di dalam Injil Matius. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-22 ya. Ayatnya yang ke 30 ya dan 31 ya. Matius 22 ayat 30 dan 31 dikatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi dikatakan di sini bahwa malaikat di sorga tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, saudara, ini benar ya. Kita tidak mengatakan ini salah, tetapi ini tidak menutup penafsiran bahwa malaikat atau anak-anak Allah di Kejadian pasal 6 mengacu kepada malaikat. Mengapa? Satu, ya, karena yang disebut malaikat-malaikat yang tidak kawin dan tidak dikawinkan di sini adalah malaikat-malaikat yang di sorga ya. Ini adalah malaikat-malaikat yang baik tentunya ya. Sedangkan kita percaya yang melakukan kejahatan di Kejadian pasal 6 adalah malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa, yang tentunya tidak hidup di sorga lagi ya. Dan ketika dikatakan bahwa malaikat-malaikat di sorga tidak kawin dan tidak dikawinkan ya, tidak dikatakan bahwa mereka tidak mampu untuk kawin atau tidak bisa kawin, hanya bahwa mereka tidak melakukannya. Sedangkan kita lihat bahwa di dalam Yudas dikatakan malaikat-malaikat yang berbuat cabul itu adalah malaikat-malaikat yang meninggalkan batas-batas kekuasaan mereka, mengejar kepuasan yang tak wajar, yang meninggalkan tempat tinggal mereka atau habitat mereka, tempat kediaman mereka. Jadi ini malaikat-malaikat yang menyimpang. Jadi apa yang Yesus katakan ya, sebenarnya berlaku untuk malaikat yang normal, malaikat yang belum jatuh ke dalam dosa, yaitu malaikat-malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sedangkan malaikat-malaikat jatuh dalam dosa, mereka ada sebagian yang meninggalkan kodrat mereka tersebut ya. Oke. Nah, coba kita lihat lagi ke dalam Kejadian pasal yang ke-6 ya. Jadi kita mendapatkan bahwa di dalam berbagai kebudayaan dunia ada semacam ingatan kolektif akan kejadian ini ya. Semacam ingatan kolektif ya, dan kita melihat bahwa kejadian-kejadian di dunia yang pernah menimpa umat manusia pada saat umat manusia masih sedikit ya, masih pada awal-awal masa kejayaan manusia, bahwa kejadian-kejadian yang menimpa manusia pada saat itu seringkali tercatat atau tersimpan di dalam legenda berbagai suku bangsa ya, seperti air bah. Air bah tentu menimpa seisi dunia, dan air bah yang menimpa seisi dunia itu diingat oleh berbagai suku bangsa, sehingga ke suku manapun Anda pergi, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan adanya suatu legenda tentang air bah, saudara kasih Tuhan ya. Legenda tentang air bah. Nah, rakyat Cina punya legenda air bah ya.
rakyat Babilonia punya legenda air bah, ya. Rakyat Indian di Amerika Utara punya legenda air bah. Jadi kita melihat semuanya memiliki legenda air bah. Nah, tentu semuanya ada sedikit-sedikit beda sana beda sini. Mengapa? Namanya legenda dan adanya penyelewengan unsur-unsur, dan mereka tidak punya firman Tuhan untuk mencocokkannya, sehingga lama kelamaan ditambah sini tambah sana, dikurang sini kurang sini, akhirnya menjadi legenda masing-masing. Nah, jadi tetapi adanya legenda air bah misalnya tentang di seluruh dunia, ya, membuktikan air bah benar-benar pernah terjadi dan tertanam sebagai suatu ingatan kolektif di dalam ingatan umat manusia. Rupanya demikian juga dengan peristiwa anak-anak Allah yang menghampiri anak-anak perempuan ini, karena kita dapatkan peristiwa ini terekam dalam ingatan kolektif manusia dalam bentuk berbagai legenda tentang dewa yang bersetubuh dengan perempuan, ya, dewa yang bersetubuh dengan perempuan dan menghasilkan keturunan-keturunan yang gagah perkasa, ya. Bahkan di dalam legenda-legenda Yunani hal ini banyak sekali, ada dewa siapa ya bersetubuh dengan siapa, hasilnya anaknya setengah dewa, ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang belakangan ini diangkat di layar lebar seperti Hercules, menurut legenda adalah hasil persetubuhan antara dewa Zeus dengan seorang wanita biasa, ya. Sedangkan Achilles, ya, seorang tokoh di legenda tentang Troy, ya, yang juga belakangan ini diangkat dalam layar lebar itu juga merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang dewi. Nah, hal-hal seperti ini dari mana manusia punya ide tentang persetubuhan dewa dengan manusia? Dan ini merupakan cerminan dari ingatan kolektif manusia, dan memang ingatan itu sudah korup, saudara, artinya sudah banyak diembel-embelin, ditambah-tambahin sana sini, tapi tetap ada ingatan kolektif manusia bahwa pernah terjadi, ya, bahwa malaikat bersetubuh dengan wanita-wanita manusia, gitu, ya, dan menghasilkan, kalau kita baca terus di ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, menghasilkan orang-orang yang ternama, yang bahkan disebut sebagai orang-orang raksasa. Dan istilah orang-orang raksasa ini dalam bahasa Ibraninya berasal dari kata Nephilim, ya. Nephilim sebenarnya memiliki pengertian dasar orang-orang yang jatuh, ya. Dan ini mungkin mengacu kepada bapak mereka yang adalah malaikat-malaikat yang jatuh, ya. Tetapi rupanya orang-orang ini begitu hebat dan mungkin secara genetik juga berbeda, saudara, ya. Secara genetik berbeda karena mereka hasil persetubuhan yang tidak wajar, mungkin secara genetik berbeda, sehingga mereka besar-besar, sehingga akhirnya istilah Nephilim belakangan memang mengacu kepada raksasa. Dan hal ini diakui juga oleh para penerjemah perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani, atau yang disebut sebagai versi Septuagint, ya. Di dalam masa Yesus sekalipun, ya, ada ada kitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani, dan mereka menerjemahkan juga raksasa di sini sebagai gigantes atau raksasa memang, ya. Dan menjadi pertanyaan kita, mengapa malaikat-malaikat ini ingin melakukannya, begitu, ya. Mungkin nomor satu, selain memang karena kecabulan mereka sendiri dan hawa nafsu mereka, ya, nomor dua, ada suatu tujuan yang lebih sinis lagi, ya. Iblis atau sang Satan, ya, Lucifer, yang mengepalai mereka tentunya masih ingat terus akan janji Tuhan, ya, akan mendatangkan seseorang juru selamat dari benih perempuan, ya. Dan ketika Kain lahir dan semua orang pikir bahwa Kainlah orangnya, iblis berhasil menghasut dia untuk membunuh Habel adiknya. Dan tetapi Tuhan langkahi serangan iblis itu dengan memberikan kepada Hawa, ya, seorang anak lagi untuk menggantikan Habel, yaitu Set, ya. Dan Set menjadi garis penerus Mesias, dan Set melahirkan anak. Nah, melihat adanya garis orang-orang yang setia kepada Tuhan, iblis juga tidak tahu wanita mana yang akan Tuhan pakai untuk melahirkan Mesias. Akhirnya iblis melancarkan suatu serangan. Dia menyuruh sebagian dari anak buahnya, malaikat-malaikat yang terutama memiliki sifat cabul, untuk pergi menghampiri anak-anak manusia. Nah, kita tidak perlu membayangkan bahwa terjadi malaikat yang seperti datang turun dari sorga bersetubuh dengan wanita. Kemungkinan besar malaikat-malaikat ini menggunakan, ya, tubuh laki-laki yang tidak benar di pada waktu itu, ya. Banyak orang-orang yang tidak benar yang mungkin yang dirasuki dan dipakai iblis untuk bersetubuh dengan wanita-wanita yang mau, saudara. Dan kita lihat di sini bahwa
Ya, kita lihat di sini, itulah yang menjadi strategi iblis. Dia ingin sampai semua wanita di muka bumi ini sudah dicemari oleh benih-benih yang tidak kudus dari pasukan kejahatan atau pasukan kegelapannya. Dan saudara, strateginya ini sangat membahayakan, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak manusia ini sangat memilukan hati Tuhan, karena tentunya manusia yang ikut bersetubuh dengan para malaikat ini juga bertanggung jawab, ya. Mereka saya rasa bukan diperkosa, tapi sepertinya kita lihat di sini ada suatu hubungan yang suka sama suka, di mana para wanita-wanita dunia waktu itu juga mungkin kesenangan untuk mendapatkan orang-orang yang kelihatannya hebat ini, begitu hebatnya, ya. Dan Tuhan berkata di ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Nah, kata tinggal di dalam manusia itu dalam bahasa aslinya berasal dari akar kata din, yang selain tinggal juga memiliki pengertian berjuang di dalam diri manusia, ya, berjuang di dalam diri manusia. Dan saudara kasih Tuhan, apa maksudnya, ya? Roh Allah berjuang dalam diri manusia. Berjuang apa? Menginsafkan dia, saudara. Roh Kudus bekerja dalam diri manusia, ya. Yesus sendiri pernah berkata bahwa ketika Roh Kudus datang ke dalam dunia, maka ia akan menginsafkan, ya, dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman, ya. Dan Roh Kudus berjuang untuk membuat orang mengerti akan semua itu. Tentunya dalam dunia sebelum air bah ini juga Roh Kudus berjuang, tetapi sampai satu titik, yaitu titik di mana anak-anak Allah atau malaikat ini mulai mencemari anak-anak perempuan manusia. Tuhan berkata mulai saat itu, udah, enough is enough, ya, cukup sudah, ya. Manusia, katanya, ya, rohku tidak akan terus berjuang atau terus menginsafi, ya, manusia, karena apa? Ada batas waktunya, dan batas waktunya sudah hampir habis. Tuhan bilang manusia itu daging saja, ya, dan umurnya akan tinggal 120 tahun saja. Apa yang dimaksud di sini? Bukan berarti bahwa manusia tidak bisa hidup lebih lama dari 120 tahun, karena kita dapatkan ada cukup banyak orang, baik itu dalam Alkitab maupun yang tercatat di luar Alkitab, yang hidupnya mungkin lebih dari 120 tahun, bahkan Abraham segala macam lebih dari 120 tahun. Tapi maksudnya di sini adalah Tuhan sudah memprediksikan akan datangnya penghakiman, ya, yang menghancurkan semua umat manusia 120 tahun semenjak kejadian-kejadian persetubuhan antara malaikat dengan wanita-wanita itu. Jadi Tuhan memberi batas waktu 120 tahun lagi, katanya, ya, dan penghakiman akan datang. Oke, saudara kasih Tuhan, sudah melihat itu, ya, coba kita lihat ayatnya yang kelima dari Kejadian sampai ayatnya yang ke-8. Jadi Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan ini dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang kelima merangkumkan kepada kita kondisi zaman itu, ya. Kejahatan manusia besar di bumi, bahkan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Seperti yang sudah kita singgung sedikit, bahwa benih dosa yang ditaburkan oleh Adam di Taman Eden ini telah berbuah dengan sepenuh-penuhnya. Bahkan sampai-sampai manusia, katanya, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan di ayat yang ke-8 ada satu hal di sini yang sering membuat orang bingung, dikatakan di ayat 8, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, banyak orang yang bingung bagaimana Tuhan bisa menyesal, ya. Apakah Tuhan kecolongan di sini? Apakah Tuhan berpikir, oh, mestinya saya tidak ciptakan manusia? Apakah itu yang Tuhan rasakan? Nah, bukan, saudara kasih Tuhan. Tapi apa istilah menyesal di sini? Memang kata-kata bahwa Tuhan menyesal seringkali menjadi suatu kesulitan untuk dijelaskan oleh orang Kristen. Nah, coba kita bahas ini sedikit, saudara kasih Tuhan. Apakah Tuhan menyesal, ya? Nah, untuk
mempelajari hal ini lebih lanjut, saya ajak kita untuk buka satu perikop yang di dalam 1 Samuel. Kita buka dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-15, dan kita lihat ayat yang ke-10. Sedikit konteks mungkin dapat membantu Anda untuk mengerti perikop ini, bahwa Samuel baru saja menyuruh Saul untuk memusnahkan ya bangsa Amalek ya. Memusnahkan bangsa Amalek. Bahkan Samuel memerintahkan Saul untuk menghancurkan semuanya. Semua orang harus dibunuh ya. Laki, perempuan, anak-anak, bahkan semua ternaknya harus dimusnahkan juga ya. Dan saudara kasih Tuhan, kita lihat Saul tidak taat, dan dia menyisakan ada orang Amalek yang tidak dia bunuh. Juga kambing domba yang banyak dari orang Amalek tidak dimusnahkan semua, tetapi Saul mengambilnya dengan alasan ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku ya. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Di sini dikatakan Tuhan menyesal, saudara. Tetapi ya, coba kita lihat masih dalam pasal yang sama, ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29 ya, masih 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-28 dan 29. Di sini dikatakan, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, mengherankan sekali bahwa di bagian Alkitab ini dikatakan justru bahwa Tuhan tidak menyesal dan tidak tahu menyesal bahkan ya, karena dia bukan manusia. Dari sisi akal sehat, kita lihat bahwa sebenarnya benar bahwa Allah tidak tahu menyesal gitu ya. Bagaimana mungkin Allah bisa menyesal kalau dia sudah tahu segala sesuatu? Lalu apa maksudnya bahwa Allah menyesal? Nah, untuk mengerti hal ini kita perlu mengetahui ada perbedaan makna dari kata menyesal itu, saudara. Kata menyesal itu sendiri dalam bahasa Ibrani-nya berasal dari kata naham ya. Naham, dan memiliki dua komponen di dalamnya ya. Dan bahkan kata menyesal dalam bahasa Indonesia pun sebenarnya sama demikian ya. Itu komponen perasaan ya, dan komponen pengetahuan ya. Ketika seorang mengatakan dia menyesal, ada dua hal yang terkandung dalamnya, yaitu perasaan dan pengetahuan ya. Perasaan di dalam kata menyesal tentunya melingkupi suatu perasaan sedih, suatu perasaan duka cita, suatu perasaan yang pilu begitu ya. Maka orang itu menyesal. Sedangkan komponen pengetahuan di dalam kata menyesal melingkupi suatu ide bahwa orang itu tadinya tidak mengetahui sesuatu, kemudian belakangan sesudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baru dia tahu tentang hal itu, sehingga dia menyesal ya. Dan kalau dia bisa memutar kembali waktu, mungkin dia akan melakukan hal yang berbeda. Nah, saya perlu katakan kepada Anda bahwa dua komponen ini ada di dalam kata menyesal, tetapi tidak kedua-duanya berlaku kepada Allah. Allah adalah Allah yang Maha Tahu, oleh karena itu komponen pengetahuan di dalam menyesal tidak mungkin diterapkan pada Allah. Dan itulah yang dimaksudkan ketika dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-28-29 itu dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia tahu menyesal ya. Maksudnya Allah yang Maha Tahu tidak mungkin menyesal. Tidak mungkin menyesal dalam pengertian apa? Dalam aspek pengetahuan dari menyesal itu, bahwa tadinya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian sesudah kejadian baru Allah, oh ternyata begitu. Kemudian Allah menyesal dan seolah-olah ingin, kalau bisa saya mau ulang lagi, atau kalau bisa saya mau melakukan hal yang berbeda. Bukan itu yang dimaksud ya. Allah tidak mungkin menyesal seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kata-kata Allah menyesal yang kita baca baik itu dalam Kejadian pasal 6 maupun 1 Samuel 15 ayat 10. Yang dimaksud dengan kata Allah menyesal itu adalah komponen perasaannya ya.
Nah, Allah ingin mengungkapkan kepada manusia, karena ingat bahwa Allah sedang berbicara kepada manusia. Dan Allah ingin mengungkapkan perasaannya kepada manusia, tentunya harus menggunakan istilah-istilah yang manusia mengerti. Dan istilah apakah yang paling cocok untuk menggambarkan perasaan Allah waktu itu? Perasaan yang dipenuhi dengan duka cita, dipenuhi dengan rasa sayang sekali, dipenuhi dengan rasa, oh kenapa harus jadi begini, begitu ya. Dan kata yang paling tepat untuk menggambarkan itu adalah kata menyesal, saudara. Menyesal dalam pengertian perasaan, ya. Oleh karena itu, itulah yang dimaksud ketika dikatakan bahwa Allah menyesal, ya. Oke, jadi kita sudah lihat tentang Allah menyesal. Saya harap pendengar sekalian tidak bingung, tidak bingung dalam hal ini dan mengerti dengan apa yang dimaksud dengan Allah menyesal. Oke, dikatakan, nah Allah menyesal telah menciptakan manusia dalam pengertian dia merasa sayang sekali bahwa manusia yang dia ciptakan itu ujung-ujungnya seperti itu, begitu ya. Dia merasa sangat sedih, ya. Bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya. Allah sudah tahu akan berakhir seperti ini, ya. Tapi Allah tetap sedih, ya. Mengetahui sesuatu bukan berarti kita menjadi tidak sedih lagi atas hal itu, ya. Sama seperti misalnya ketika saya punya misalnya seorang anak begitu, ya. Dan anak saya misalnya terkena penyakit berat, ya. Dan dokter sudah memberitahu saya bahwa anak saya sebentar lagi akan mati, ya. Mungkin saya sudah tahu akan apa yang akan terjadi, ya. Tetapi ketika anak saya mati, toh saya merasa sangat sedih juga, ya. Nah, sama seperti Allah, bahwa Allah sedih, ya. Allah menyesal di sini bukan berarti Allah tidak tahu bahwa hal ini akan terjadi. Allah sudah tahu. Tapi walaupun Allah sudah tahu, ketika manusia tetap berbuat jahat sesuai dengan Allah yang sudah tahu itu, tetap saja Allah merasa sedih. Jadi kemahatauan Allah tidak menghalangi perasaan Allah yang ikut sedih ketika melihat manusia seperti itu. Sehingga akhirnya Allah mengambil suatu keputusan bahwa dikatakan di ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dan suatu keputusan Tuhan ambil untuk menghapuskan manusia, ya. Katanya, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan bukan hanya manusia yang terkena dampak, saudara. Sungguh sial sebenarnya binatang-binatang dan segala makhluk hidup lain yang di bumi ini, karena Tuhan mereka, yaitu manusia yang telah Tuhan letakkan di atas mereka. Karena ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberinya kuasa untuk berkuasa atas segala binatang. Dan Tuhan mereka, yaitu manusia, ternyata jatuh dalam dosa dan berbuat sangat jahat. Sehingga hukuman kepada manusia juga mengenai hukuman kepada alam semesta, ya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ya, saya ajak kita lihat sebentar. Roma pasalnya yang ke-8, ya. Di situ dikatakan ayatnya yang ke 19 dan 20, ya, saya bacakan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, ya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi ternyata segala macam hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia, kutukan kepada tanah, kutukan sakit bersalin, bukan hanya menimpa manusia tapi juga menimpa binatang, saudara kasih Tuhan. Dan sungguh malang saya katakan nasib mereka, karena Tuhan yang berkuasa atas mereka jatuh dalam dosa, ya. Tapi itulah yang terjadi. Dan Tuhan bilang bahwa mereka dengan perasaan sangat menanti-nanti juga sedang menunggu saatnya ketika nanti kutukan atas dosa dicabut, yaitu ketika kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, saudara. Nah, sama juga dalam hari-hari Nuh, ya. Manusia yang berbuat jahat, tapi Tuhan harus memusnahkan manusia, dan karenanya semua makhluk hidup akan mati juga. Nah, sampai saat ini semua yang kita bicarakan adalah hal-hal yang negatif. Tetapi untung dan puji syukur di ayat yang ke-8 ada satu hal positif yang menyelamatkan kita semua, yaitu apa? Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oh, saudara kasih Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jikalau tidak ada kasih karunia atau kata kasih karunia ini, maka semuanya akan negatif. Tuhan akan menghancurkan dunia dan semua kita akan mati. Tetapi saudara kasih Tuhan, puji syukur ada kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia. Dan kata kasih karunia ini dalam bahasa Ibrani adalah hein, saudara.
Nuh mendapatkan Hein. Jadi Allah perlu berbelas kasihan, Allah perlu menaruh kasih karunia-Nya, barulah manusia bisa diselamatkan. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa bukan berarti manusia tidak punya tanggung jawab, ya. Mengapa Nuh yang mendapat kasih karunia, ya? Mengapa Nuh yang diselamatkan? Mengapa bukan orang lain, saudara? Apakah Allah main lotre? Apakah Allah main cap-cep-cup? Ya, kebetulan nama Nuh ada di daftar nomor sekian dalam daftar absen sorgawi. Apakah demikian, saudara? Bukan, ya. Tetapi tentunya kita lihat ada tanggung jawab manusia. Nuh mendapat, ya, dan kata mendapat di situ ada dalam bentuk aktif. Artinya yaitu kata matsa, saudara Tuhan, ya. Nah, yaitu bahwa Nuh menemukan, ya, kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kalau dikatakan bahwa Nuh menemukan, artinya tadinya Nuh aktif mencari, saudara, ya. Karena kata matsa di dalam bahasa Ibrani artinya menemukan. Jadi Nuh diterjemahkan mendapat kasih karunia, ya. Literalnya Nuh menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Artinya tadinya dia memang mencari kasih karunia itu, saudara, ya. Artinya ada respon dari Nuh. Tuhan ingin memberikan kasih karunia, tapi manusia harus tak bertanggung jawab. Ada sesuatu yang Tuhan tuntut dari manusia, yaitu tanggung jawabnya untuk percaya kepadanya, ya. Dan sampai hari ini pun demikian. Tuhan ingin membagikan kasih karunia kepada manusia, tapi Tuhan menuntut barang siapa yang ingin mendapatkan kasih karuniaku, dia harus percaya kepadaku, dia harus memiliki iman, saudara. Dan itulah yang Nuh lakukan. Oleh sebab itu saya katakan bukan berarti bahwa Nuh sama saja dengan orang-orang sezaman dengan dia, ya. Memang Nuh adalah orang berdosa juga, tetapi Nuh mencari kasih karunia Allah. Dia beriman kepada Allah, dan dengan itu dia menemukan kasih karunia dari Allah tersebut. Oke, tentang Nuh yang mendapat kasih karunia ini, coba kita lanjutkan lagi ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22, saudara. Ini saya bacakan saja secara langsung, ya, serentak dan seluruhnya. Inilah riwayat Nuh, ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi mengenai Nuh ini, ya. Dikarenakan inilah riwayat Nuh. Dan kita melihat bahwa memang tidak sembarangan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Nuh dengan aktif mencari kasih karunia itu. Bukan berarti bahwa Nuh dibenarkan karena kehebatan dia, sama sekali tidak. Alkitab selalu mengatakan bahwa orang dibenarkan karena iman. Tetapi Nuh adalah orang yang beriman, saudara. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Luar biasa, saudara. Yang mengatakan ini adalah Tuhan, ya. Tuhan yang memberi kesaksian bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Bukan manusia yang memberikan kesaksian di sini. Nah, apakah dimaksudkan Nuh tidak pernah berdosa? Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Karena Alkitab jelas di dalam Roma 3 ayat 10 bahwa semuanya
tidak ada seorang pun yang benar, ya. 3:23 semua orang telah berbuat dosa. Tetapi Nuh dikatakan sebagai orang yang benar dan tidak bercela, ya. Tentunya karena dia telah mendapat kasih karunia Tuhan, ya. Dan tentunya dia memang orang yang sangat spesial, saudara. Dia adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ditambahkan lagi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi hal yang sama tentang Nuh, ya, adalah ciri khas dari Henokh, saudara, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Dan kita tahu Henokh adalah seorang yang sangat luar biasa. Bahkan dia tidak mengalami kematian. Dia terangkat ke sorga bersama dengan Tuhan, ya, diangkat oleh Tuhan untuk menyimbolkan suatu hari orang-orang percaya di zaman perjanjian baru ini, ketika Tuhan datang di angkasa untuk mengangkat orang-orang percayanya. Orang-orang percaya yang masih hidup saat itu pun akan diangkat oleh Tuhan, ya. Jadi Nuh seorang yang benar, tidak bercela, ya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan dia punya 3 orang anak, katanya Sem, Ham, dan Yafet. Kita sudah baca bahwa Nuh mulai melahirkan anak atau mulai memperoleh anak saat umur 500 tahun. Ya, mungkin Nuh orang yang tipe yang menikahnya agak lambat, saudara. Mengapa mungkin Nuh tipe orang yang menikah agak lambat, saudara? Mungkin karena seperti yang kita baca tadi, kebanyakan anak-anak perempuan manusia, terutama yang cantik-cantik lain sebagainya, sudah tidak beres lagi, saudara. Mereka sudah bersetubuh dengan setan-setan dan lain sebagainya. Dan mungkin secara moral tidak baik, sehingga mungkin, ya, ini hanya sedikit penafsiran, Nuh kesulitan mencari pasangan hidup yang baik. Dan kita melihat bahwa hari ini pun kejadian yang serupa semakin banyak menimpa kita, bahwa bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh beriman, yang ingin mencari kehendak Tuhan, yang ingin hidup kudus untuk Tuhan, yang ingin hidup terpisah untuk Tuhan, semakin lama semakin sulit untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai, ya, yang harus diselamatkan. Bukan saja yang harus diselamatkan, tapi juga harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, juga sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan dan rindu untuk menghabiskan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dalam atas bumi ini, saudara. Dan mungkin Nuh menikah agak lambat sampai 500 tahun, ya. Mungkin kita tidak tahu, ya, atau mungkin juga dia sudah menikah cukup awal, tetapi Allah tidak mengaruniakan anak kepadanya sampai cukup lama, ya. Nah, apapun itu, yang penting dia mulai memiliki anak waktu dia umur 500 tahun. Nah, Sem, Ham, dan Yafet ini tidak perlu kita tafsirkan sebagai kembar 3. Urutannya pun sepertinya bukan begini, ya. Melainkan, ya, sepertinya Yafet adalah abangnya Ham, gitu, ya. Nah, dilihat di sini ayat 11 dan 12 kembali merangkum pada kita bahwa bumi benar-benar rusak, ya, dan salah satu yang menjadikan kerusakan itu adalah penuh dengan kekerasan, saudara. Dan betapa ini menggambarkan juga kejadian di dunia kita saat sekarang ini, ya, bahwa dunia kita pun penuh dengan kekerasan. Kita bisa melihat itu di film-film, ya, film-film yang dibuat penuh dengan kekerasan. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tidak ada yang peduli dengan Allah, semuanya memiliki standar masing-masing. Ya, manusia penuh dengan kehancuran dan kebobrokan. Kemudian Allah berkata kepada Nuh bahwa dia telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua makhluk bumi dan Tuhan akan memusnahkannya mereka, ya. Dan untuk itu Tuhan menyuruh Nuh, ya, untuk membuat sebuah bahtera, saudara yang kasih Tuhan, untuk membuat sebuah bahtera, katanya, dari kayu gofir. Dan Nuh harus membuatnya berpetak-petak. Kemudian kita lihat di sini Tuhan memberikan kepada Nuh rancangan bahteranya. Dan saya yakin bahwa sebenarnya yang dicatatkan bagi kita di Kejadian pasal 6 ini hanya garis besarnya saja. Saya yakin Tuhan memberikan detail operasional atau blueprint, ya, cetak biru yang lebih detail kepada Nuh untuk membuat kapal itu atau bahtera itu, saudara. Dan apa yang dapat kita pelajari dari bahtera ini sudah cukup bagi kita. Banyak orang yang meragukan adanya sebuah bahtera yang beneran, tetapi bagi anak-anak Tuhan tidak boleh meragukan ini. Kita melihat, ya, bahtera itu dari kayu gofir, ada petak-petaknya dan ditutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Apa itu pakal? Pakal itu semacam ter, jadi itu untuk melapisi kayu-kayunya supaya dia kedap air. Jadi mungkin antara persambungan satu kayu dengan kayu lainnya agak-agak longgar, ya, tetapi kalau ditutupi dengan pakal maka dia menjadi kedap air, dan bahtera itu bisa mengapung dan bisa melindungi isinya dari gelombang di luar. Bagaimana dengan ukuran dari bahtera itu? Ukurannya luar biasa besar, saudara Tuhan, ya. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan
30 hasta tingginya. Nah, satu hasta itu berapa, saudara? Satu hasta itu sebenarnya adalah satu lengan depan manusia, ya. Itu adalah waktu itu, ya. Jadi dari ujung jari tengah Anda sampai kepada ujung siku Anda, ya, itu adalah satu hasta. Nah, tentunya manusia yang berbeda-beda punya hasta yang berbeda-beda. Oleh karena itu mereka juga membuat standar, ya. Dari satu bangsa ke bangsa lain sepertinya ada standar yang berbeda, ya. Orang Israel kuno memiliki standar satu hasta 18 inci, ya. 18 inci itu kalau kita konversikan 1 inci 2,54 cm, kita dapatkan sekitar 45 sampai 50 cm. Jadi satu hasta adalah sedikit di bawah setengah meter, saudara. Dan dengan demikian kita dapatkan bahwa 300 hasta panjangnya ini itu sudah mencapai 150 meter, saudara, kira-kira, ya. 50 hasta lebarnya itu mencakup sekitar 25 meter, 30 hasta tingginya mencakup sekitar 15 meter. Ini bukan kapal yang sembarang, saudara Tuhan. Ini adalah kapal yang besar sekali, ya. Dan kalau Anda kalikan semua ini, ya, 300 kali 50 kali 30, ya, 50 kali 30 adalah 1500 kali 300 lagi dari 1500 adalah berapa, saudara? 450.000, ya. 450.000 hasta kubik, ya. 450.000 hasta kubik. Suatu volume yang sangat-sangat besar. Nah, mengapa diperlukan kapal yang begitu besar, saudara? Diperlukan kapal yang begitu besar karena Tuhan akan menyuruh, katanya, semua binatang untuk masuk ke dalam, ya. Satu jenis, satu pasang minimal, jantan dan betina, untuk masuk untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, banyak kaum yang mengolok-olok ide ini, yang mereka bilang mana mungkin, ya. Tapi jangan ini dulu, saudara. Ini adalah hal yang mungkin sekali, ya, hal yang mungkin sekali. Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut lagi nanti di dalam pasal-pasal selanjutnya. Tapi saya ingin katakan bahwa itu adalah hal yang mungkin sekali. Volume bahtera itu yang luar biasa besar, yang dibagi menjadi 3 tingkat, karena kita lihat dia ada 3 tingkat, ya, tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas, katanya, ya. Itu cukup untuk menampung semua binatang darat, ya, yang manusia ketahui hari ini. Bahkan, saudara yang Tuhan, masih ada banyak ruang sisa untuk menaruh makanan, karena Tuhan juga suruh Nuh untuk mencari makanan untuk mereka dan menyimpannya, ya. Bahkan untuk binatang-binatang yang besar sekalipun, seperti gajah, ya. Dan mungkin ada orang bertanya, bagaimana dengan dinosaurus? Oh ya, dinosaurus juga masuk ke dalam bahtera, saudara, ya. Dinosaurus masuk dalam bahtera, kan besar sekali dinosaurus, katanya, ya. Ya, oke, cukup banyak dinosaurus yang besar-besar, tapi jangan lupa bahwa dinosaurus juga banyak yang kecil sebenarnya. Tetapi ini jarang diekspos karena manusia sukanya melihat dinosaurus yang besar. Jadi banyak dinosaurus yang terkenal itu yang besar-besar saja, padahal banyak juga dinosaurus yang kecil-kecil. Tetapi untuk dinosaurus yang besar bagaimana? Oh ya, saudara yang kasih Tuhan, Nuh tidak harus di sini membawa dinosaurus yang sudah dewasa, yang besar sekali, ya. Kita tahu bahwa dinosaurus termasuk bangsa reptil, ya, dan bangsa reptil itu tidak memiliki bangsa reptil berbeda dengan mamalia. Mamalia, ya, sampai dengan umur tertentu dia akan berhenti bertumbuh. Tetapi reptil, ya, biasanya dia akan bertumbuh terus, saudara. Ya, oleh karena itu ular bisa sampai panjang sekali, ya. Buaya segala macam bisa jadi besar sekali, ya. Jadi dinosaurus, fosil-fosil dinosaurus yang kita lihat mungkin adalah dinosaurus yang sudah hidup ratusan tahun, saudara. Jadi mereka akhirnya tumbuh menjadi sebesar itu, ya. Nah, sedangkan Nuh tidak perlu membawa dinosaurus yang sebesar itu. Dia bisa membawa dinosaurus yang masih anak-anak, saudara, yang masih kecil, ya. Jadi itu semua muat ke dalam bahtera. Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut lagi nanti ketika kita masuk ke dalam pasalnya yang ke-7. Nah, tetapi kita lihat Tuhan memberitahu kepada Nuh apa yang hendak dia lakukan. Katanya, sebab sungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Jadi satu hal yang penting adalah Tuhan akan mendatangkan air bah untuk meliputi bumi. Dan kata bumi ini adalah bumi, saudara. Air bah yang terjadi melingkupi bumi, seluruh bumi, planet bumi, saudara. Bukan hanya melingkupi desanya Nuh, ya, kan melingkupi kota Nuh berada atau benua Nuh berada, tapi seluruh bumi, saudara.
Nah, ada orang yang tidak percaya pada Alkitab dan merasa bahwa tidak mungkin terjadi air bah menutupi seluruh bumi, yang mungkin adalah air bah lokal. Ini adalah suatu pemikiran yang sangat bodoh, ya. Karena kalau memang Tuhan hanya akan mendatangkan air bah, misalnya ke Jakarta seperti kita sekarang, untuk apa kita disuruh menghabiskan beratus-ratus tahun untuk membuat suatu bahtera untuk melarikan diri? Tinggal saja suruh kita pindah ke puncak, ya. Tapi faktanya air bah akan meliputi seluruh bumi, dan seluruh bumi akan mati. Oleh karena itu Tuhan menyuruh dia membuat sebuah bahtera, dan karena itu Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau, ya. Dan istrinya harus masuk, anak-anaknya harus masuk, saudara. Dan binatang harus dibawa satu pasang ke bahtera itu, jantan dan betina. Oke. Dan itulah janji Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lihat nanti di pasal yang ke-7, ya, bagaimana itu semua terjadi. Baik saudara, nantikan kembali pembahasan kita pada kali berikutnya. Dan saya undur diri untuk malam ini, dan saya ucapkan dari Dr. Stephen Einstein Liao, selamat malam dan Maranatha.